Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dandi Muhammad Ramdan, NIM 2019 311141 dari kelas F2. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester berupa video tentang bottom up parsing dan juga top down parsing. Baik, yang pertama kita menuju ke top down parsing. Pada proses tahapan kompilasi terdapat salah satu langkah yaitu sintaks analis. Di tahapan ini input string yang ada akan diperiksa mengenai aturan produksinya, atau yang biasa kita sebut dengan check grammar. Aturan produksi dari sebuah language tertuang dalam konteks free grammar atau CFG. Langkah yang akan dilakukan untuk mengecek grammar tersebut adalah mencoba melakukan parsing terhadap input string yang masuk berdasarkan pada aturan produksinya. Contoh diberikan sebuah CFG seperti di bawah ini. S sama dengan A kecil, B besar, dan juga A kecil. Lalu B besar dengan B kecil, B besar, dan juga E. Pada CFG tersebut, kita dapat melihat aturan produksi S hanya ada satu, yaitu S dapat diderivasi menjadi A kecil, B besar, dan juga A kecil. Di sisi lain, aturan produksi B besar memiliki dua pilihan aturan, yaitu B besar dapat diderivasi menjadi B kecil dan B besar, atau empty string atau juga epsilon. Seperti yang kita ketahui bahwa CFG memiliki simbol terminal dan non-terminal atau variabel. Simbol non-terminal pada grammar tersebut adalah S dan B, sedangkan simbol terminal adalah A kecil dan juga B kecil. Dan juga ada empty production. Ketika proses parsing mencapai simbol terminal, maka derivasi tidak dapat dilakukan lagi untuk terminal tersebut. Jika terdapat sebuah input string A, B, B, A dan kita ingin melakukan pengecekan apakah input tersebut sudah sesuai dengan aturan produksi yang kita miliki, maka kita dapat mencoba untuk membuat parse tree. Contoh parse tree yang dapat terbentuk dari CFG di atas adalah seperti gambar di bawah ini. Kita akan memulai sebuah syntax tree dari start symbol. Pada umumnya start symbol akan diletakkan di paling atas dari sebuah CFG. Pada contoh di atas, start symbol kita adalah S yang akan diderivasi menjadi A kecil, B besar, A kecil. Karena hanya ada satu aturan, jadi kita tidak bisa memilih aturan lainnya. Kita akan melakukan derivasi menggunakan leftmost derivation. Karena node paling kiri merupakan node terminal simbol yang tidak dapat diderivasi, maka kita akan melanjutkan dengan node berikutnya, yaitu B besar. B besar dapat diderivasi menjadi B kecil dan juga B besar atau E. Jika kita memilih aturan kedua, derivasi menjadi E, maka input string yang akan diterima adalah A kecil, A besar, bukan A kecil, B kecil, B kecil, A kecil. Oleh karena itu kita harus memilih aturan yang pertama, yaitu B besar diderivasi menjadi B kecil dan juga B besar. Proses terus dilakukan sampai mendapatkan hasil terminal simbol yang sama dengan input string. Jika sebuah input string tidak dapat dibentuk sintaks tree-nya, maka berarti string tersebut tidak sesuai dengan grammar yang ada atau sintaks error. Di sini ada left derivation, penurunan terkiri atau leftmost derivation, simbol variabel terkiri yang diperluas lebih dahulu. Lalu ada rightmost derivation, penurunan tekanan atau rightmost derivation, simbol variabel tekanan yang diperluas terlebih dahulu. Contohnya S sama dengan A kecil, A besar, dan S besar menjadi A. A besar dikonversikan menjadi S besar, B kecil, A besar, dan menjadi B kecil, A kecil. Untuk memperoleh untai AA, BB, AA
Dari tata bahasa bebas konteks di atas bisa dibaca menurunkan seperti gambar di samping. Meskipun proses penurunannya berbeda akan tetapi memiliki pohon penurunan yang sama. Biasanya persoalan yang diberikan berkaitan dengan pohon penurunan adalah untuk mencari penurunan yang hasilnya menuju kepada suatu untai yang ditentukan. Dalam hal ini, perlu untuk melakukan percobaan pemilihan aturan produksi yang bisa menuju ke solusi. Dan ini merupakan hasil dari program top-down parser. Baik, selanjutnya kita bahas tentang bottom up parsing. Bottom up parsing adalah sebuah metode parsing berbasis rule dengan membentuk parse tree dari leaf, bottom, lalu ke root atau akar. Dan ini merupakan implementasi dari source code bottom up parser itu sendiri. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.